wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khassa syahra ramadhana bil fadli wal ihsan wa ja'alahu mawsiman linailil afwi wal ghufran. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah dan senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita, terus menerus diberikan kepada kita sampai detik ini, sampai hari ini. Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan terus dan senantiasa memberikan nikmatnya sampai akhir hayat kita. Bahkan besok di akhirat kita pun diberikan nikmat, yaitu bisa berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, kita lanjutkan pelajaran kita tentang fikih puasa, tentang hal ehwal yang berkaitan dengan puasa Ramadan ataupun puasa-puasa yang lain, sampai pada pembahasan syurutu wujubis shaum, syarat-syarat wajibnya puasa. Kemarin kita sudah membahas syarat sahnya puasa. Malam ini kita akan membahas syarat-syarat wajibnya puasa. Kalau seandainya malam ini, dan memang mungkin tidak akan selesai pelajaran kita, insya Allah akan kita lanjutkan pelajaran fikih tentang puasa ini nanti bulan Ramadan ya. Kita lanjutkan bulan Ramadan. Kapan waktunya? Setiap hari sesudah sholat subuh ya. Sholat subuh jam berapa kira-kira? 4:30 ya. Ya mungkin kurang lebih jam 5 kurang kita sudah online ya. Setelah sholat subuh kita ngaji lagi, insya Allah nanti subuh ditambah tafsir ya, kitab tafsir ya. Kita akan mencoba sedikit menafsirkan tentang surat Yasin. Kemudian nanti kalau masih ada waktu kita lanjutkan dengan surat Al-Waqi'ah. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan surat Al-Mulk. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan dengan surat Al-Kahf ya. Nanti insya Allah bertahap sedikit demi sedikit. Setelah tafsir nanti kita lanjut dengan fikih puasa. Dan insya Allah sore harinya ya sekitar jam 5 menjelang futur, menjelang buka puasa, kita online lagi nanti. Kita online lagi
insyaallah membahas kitab hadis, meneruskan Riyadhus Shalihin, kemudian dilanjutkan dengan kitab tasawuf, atau mungkin tasawufnya yang pertama, kemudian kitab hadis. Nanti lihat saja pokoknya. Insyaallah dalam satu hari selama Ramadan kita akan 2 kali streaming online, subuh dan sore menjelang futur. Mudah-mudahan Allah mudahkan rencana ini, Allah berkahi, Allah berikan rahmat, Allah berikan kemudahan kepada kita semua, dan Allah berikan manfaat dari apa yang kita pelajari, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, diterima oleh Allah dan mendapatkan hasil yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Syurutu wujubi shaum ay idza tawaffarat hadhihi syurut wajaba shaum wa hiya khamsah. Artinya apabila terpenuhi syarat-syarat di bawah ini, maka wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Wa hiya khamsah, ada 5. Ada berapa? 5 syarat wajibnya puasa. Yang pertama al-Islam. Yang pertama adalah orang Islam. Fala yukhatabu bihil kafiru fid dunya. Allah tidak menunjukkan perintah puasa ini kepada orang kafir. Makanya diperintahnya dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang Islam yang dituju Allah ini bukan orang kafir, orang Islam. Makanya orang kafir sekalipun dia puasa sama seperti kita atau pengen ngikuti kita, puasanya nggak sah. Puasanya nggak sah. Wa ammal murtaddu, adapun orang yang murtad. Tahu murtad? Orang sudah beragama Islam kemudian keluar dari agama Islam. Kemudian setelah keluar misalkan dia murtadnya 10 tahun misalkan. Naudzubillahi min murtad aja meninggal 10 tahun. Sedetik saja bahaya. Apalagi 10. Ini misalkan murtadnya 10 tahun. Fayajibu alaihil qadha idza raja'a ilal Islam taghlidun alaihi. Orang murtad 10 tahun, berarti kan 10 kali tidak melakukan puasa Ramadan. Ya. Sekalipun dia enggak, saya tetap Ramadan puasa, tapi saya murtad, enggak sah puasanya. Kenapa? Karena murtad. Tapi ketika dia roja'a, kembali lagi kepada agama Islam, dia kembali kepada agama Islam 10 tahun 10 kali dia tidak Ramadan atau tidak dianggap melakukan puasa Ramadan, ketika dia kembali kepada agama Islam, dia harus mengqadha puasanya selama 10 Ramadan. Karena murtadnya 10 harus mengqadha. Adapun kalau kafir, hadirin, orang kafir nih, kafir asli dari kecil kafir, dalam keadaan kafir, dia umur 50 tahun masuk Islam. Loh, nanti saat dia usia balik sampai 50 tahun, apakah sholatnya puasanya diqadha? Enggak perlu diqadha karena dia kafir asli, enggak perlu diqadha kalau kafir asli. Cuman kalau dia murtad kembali lagi ke Islam 10 kali Ramadan, dia harus qadha. 30 dina ping 10 pira? 300 dina. Harus diqadha 300 hari atau 10 bulan. Sebagai apa? Taghlidun alaih, sebagai hukuman untuk memberatkan orang tersebut. Bongkane dayak metu sing Islam. Ya. Tapi kalau dia kafir asli masuk Islam, enggak wajib untuk mengqadha puasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-taklif. Yang kedua adalah taklif, atau dia seorang mukallaf. Seorang apa? Mukallaf, bukan muallaf ya.
Kalau mu'allaf orang yang masih lemah hatinya, baru masuk ini mukallaf. Ay an yakuna balighan aqilan. Artinya apa? Dia ini sudah baligh dan berakal. Kalau lebih rinci lagi hadirin yang dirahmati Allah, mukallaf ini cirinya ada 5, tandanya ada 5. Perhatikan baik-baik supaya kita tahu kita ini mukallaf atau bukan. Yang pertama Islam. Yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang keempat sampainya dakwah Rasul. Sampainya dakwah Rasul artinya ada yang mengajak kita kepada Islam. Mungkin orang tua kita menjadikan kita Islam, mungkin orang lain, artinya sampainya dakwah Rasul kepada kita. Yang kelima selamatnya panca indera, telinga, mata, selamat panca inderanya. Artinya ya ketika dia buta, tuli, ya berarti dia nggak sampai dakwah Rasul. Ya. Makanya kalau 5 syarat ini ada pada diri kita, berarti kita termasuk mukallaf. Acong wis mukallaf durung, Cong? Wis. Islam ya. Alhamdulillah. Berakal. Dudu wong edan, ya. Baligh. Wis baligh. Oh, wis baligh. Sampainya dakwah Rasul, ngaji terus. Ya. Aja maning orang ngaji wong tuane Islam aja bisa sampai dakwah kepada kita. Kemudian yang kelima selamatnya panca indera, berarti mukallaf. Sebagian besar dari kita mukallaf. Mungkin Usain belum mukallaf, Ali juga belum, durung baligh sih. Ya anaknya Zaki siapa namanya? Zain. Ini belum mukallaf dia. Ya nggak perlu iri. Kita yang sudah mukallaf nggak perlu iri sama yang belum mukallaf. Ya. Ini cirinya mukallaf ini ada 5 ya. Wa amma sabiyyu, adapun anak kecil yang belum baligh nih, yang belum mukallaf, fayajibu ala waliyihi amrihi an ya'murahu bisawm li 7 sinina. Adapun anak kecil, maka yang wajib siapa? Orang tuanya. Wajib untuk apa? Memerintahkan anak tersebut untuk puasa ketika umurnya 7 tahun. Kalau umurnya sudah 7 tahun, wajib diperintah puasa. Bukan wajib puasa anaknya, enggak. Anaknya enggak wajib puasa, cuman orang tuanya wajib memerintahkan anaknya untuk puasa. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinina, dan disabet anak tersebut ketika dia meninggalkan puasa di umur 10 tahun. In ataqahu, ketika dia ini mampu untuk melakukannya. Ya, jadi ini anak kecil dididik mulai 7 tahun, diperintah untuk puasa. Sekalipun puasanya puasa kembang pring dingin. Ngerti puasa kembang pring? Esuk-esuk nodong piring. Tahu saya kembang pring? Nah, enggak tahu. Orang kenal itu bahasa kayak gitu. Enggak puasa beduk. Puasa siang ya, bertahap. Setelah itu nanti puasa sore, asar, atau mungkin dulu waktu Usain sama Ali gitu. Jadi duhur, pokoknya setiap adzan buka. Setiap adzan buka, duhur buka. Sekarang enggak, sudah full ya. Kalau sekarang dia sudah full. Dulu gitu, adzan duhur buka, adzan asar buka maning. Adzan maghrib ya buka maning, melu-melu buka. Jadi dilatih untuk puasa seperti itu. 10 tahun enggak puasa, sabet. 10 tahun nggak puasa saya berapa umurnya saya? 10 tahun udah puasa dia insya Allah. Kemarin aja puasa saya sebulan ya. Nah, jadi anak kecil orang tuanya yang wajib untuk memerintahkan puasa. Ini syarat yang kedua, taklif atau mukallaf. Yang ketiga hadirin al-itaqah. Yang ketiga al-itaqah ay al-qudratu alaih. Yang ketiga mampu mengerjakan puasa. Wal itaqatu takunu hissan wa syar'an. Itaqah ini ada 2. Ada itaqah hissan, ada mampu secara hissan,
ada mampu secara syar'an. Yang hisan bagaimana? Yang hisan fala yajibu 'ala syekh al-harim wal marid alladzi la yurja bur'uhu atau bir'uhu. Secara hisan maksudnya tidak wajib puasa bagi orang yang tua renta. Renta ya, sudah tua renta, sudah nggak bisa apa-apa. Wal marid ataupun orang sakit yang tidak bisa, yang tidak mampu secara hisan ya, secara memang benar-benar nggak mampu, dilihat dari fisiknya memang pun apa istilahnya, orang sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh. Adapun secara syar'an ya, itoqoh syar'an atau mampu secara syariat, fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa, dan maka tidak wajib bagi orang yang haid, wanita yang haid dan nifas. Loh, kuat dia, muda, iya, cuman dia dianggap tidak mampu secara syariat. Kenapa? Karena dia ada halangan. Wanita setiap bulannya ada haid ataupun posisinya dia lagi nifas, maka dia dianggap tidak mampu secara syariat. Wa dhabitul maradi al-mubih lil fitri, sedangkan standar ukuran sakit yang diperbolehkan buka puasa itu hadirin. Jadi nggak semua sakit, nggak semua apa? Nggak semua sakit boleh untuk buka puasa. Maaf sebelumnya nomor 4 dulu, nomor 4. Tadi nomor 3 mampu ya, mampu secara hisan ataupun syar'an. Sekarang nomor 4. Nomor 4 as-sihhah. Syarat wajibnya puasa ini sehat. Syarat wajibnya puasa ini fala yajibu 'alal marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit. Bahkan kalau sakitnya sudah dimulai malam hari, maka dia nggak wajib untuk niat puasa di malam hari. Fala yajibu alaihi tabyitun niyah in wajadal marad qablal fajri, fa in lam yujad wajaba alaihi tabyit was-shaum, thumma in ada ilaihil marad aftar. Jadi kalau orang sakit hadirin, sakitnya mulai malam nih, waduh geletak, sudah pingsan, sudah greges, sudah nggak bisa apa-apa, dia nggak wajib niat. Cuman kalau malam nih, malam dia sehat, cuman nyepatannya apa dewek, kayonge nyontah ngesuk kayonge meriang nyong, ngesuk kayonge meriang nggih. Jadi nyong rasa niat bae wis sisan ora puasa. Oh nggak boleh, tidak boleh. Jadi kalau malam hari sehat, tetap kita niat puasa. Tetap niat puasa. Nah, ketika dia tetap niat puasa dan harus puasa besoknya, ketika dia puasa besoknya ternyata datang sakit dan dia nggak mampu, maka buka puasanya nggak apa-apa. Tapi kalau malamnya sudah sakit, boleh dia nggak niat puasa, boleh dia nggak niat. Ya. Pun. Dan standar ukuran diperbolehkannya orang itu nggak puasa hadirin, huwallazi yukhafu minhul halak, adalah orang yang dikhawatirkan dengan sakitnya itu akan timbul binasa. Orang sakit yang kalau dibiarkan atau tetap berpuasa ini akan binasa, akan celaka. Atau ta'akhkhar asyifa au ziyadatul marad, atau mungkin akan lambat sembuhnya dan akan bertambah, atau mungkin akan bertambah sakitnya. Jadi syaratnya orang sakit yang boleh tidak puasa, yang pertama yukhaf minhul halak, ditakutkan dia akan binasa kalau dia tetap berpuasa. Yang kedua akan lambat sembuhnya, lebih lama sembuhnya. Yang ketiga akan bertambah sakit. Ini syaratnya 3. Wadzalika ma yusamma, dan inilah yang dinamakan oleh ulama ahli fikih mahdzurat tayammum. Mahdzur ya, atau udzur, batasan-batasan yang diperbolehkan tayamum. Apa saja tadi? Dikhawatirkan
binasa atau celaka. Yang kedua, atau terlambatnya sembuhnya atau lebih lama sembuhnya. Yang ketiga, bertambahnya sakit. Ya, ini boleh, baru boleh untuk tidak puasa. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, al-iqamah. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan 82 km mubahan. Yang kelima adalah dia tidak dalam keadaan musafir. Dia ada di rumah atau dalam keadaan tinggal di rumahnya, di daerahnya, bukan dalam keadaan musafir. Dan tidak wajib bagi musafir yang melakukan perjalanan panjang sekitar 82 km dan perjalanan itu perjalanan mubah, bukan perjalanan maksiat. Bukan perjalanan apa? Maksiat, atau bukan perjalanan yang tidak punya tujuan. Haim. Ada yang dikon, mbuh orang ngerti pokoke mlaku-mlaku. Ah ini haim ini. Biasanya wong sing ora duwe duit sing kaya kowe. Keder. Nah. Keder lemari di bingung dia pokoke serang-serangan uripe. Nah, ini haim. Orang pergi hadirin, orang itu dikatakan musafir kalau ada tujuan. Orang dikatakan musafir kalau ada tujuan. Minta kalau kemarin dimbulah pokoknya seanjoge. Ah ini bukan musafir ini. Ya, haim namanya. Wa yushtaratu li jawazil fitri fi safar an yusafara qabla tulu'il fajri. Ah ini perlu diperhatikan hadirin. Orang ini orang musafir yang boleh tidak puasa, yang mana dia ini perginya dimulai sebelum fajar. Dia perginya sebelum fajar, malam dia sudah pergi musafir, baru itu besoknya boleh nggak puasa. Cuman kalau perginya habis subuh, apa maning lungane jam 7, ya jam 7 ya anjuk nang Brebes jam 8 lu ngomongnya musafir terus bukan nang warung. Nah, ini bukan musafir ini. Betul dia musafir, cuman disyaratkan musafir yang boleh buka puasa sebelum subuh. Mulanya ente dong kepengin dapat rukhsah bisa buka puasa ketika musafir, keluarnya malam hari atau sebelum subuh. Ning metune bar subuh kuwi dudu musafir namanya. Sama kayak Jumat. Orang ini gugur kewajiban Jumat ketika dia musafir. Tapi keluarnya sebelum subuh. Kalau sesudah subuh dia pergi, dia bukan musafir lagi, wajib dia Jumatan. Paham ya? Pun. Kemudian wal afdhalu shaum lil musafir in lam yashqa alaih. Fa in syaqqa fal fitru afdal. Dan afdolnya bagi musafir hadirin, bagi musafir yang kuat, ini afdolnya tetap puasa. Kuat nih, orang mumetan, jadi dia perjalanan kuat, afdolnya apa? Tetap puasa. Tapi kalau dia nggak kuat, terlalu berat, terlalu letih, raine pucet dan sebagainya, maka silahkan berbuka itu lebih afdol. Berbuka itu lebih kalau nggak kuat. Tapi kalau kuat, tetap puasa hadirin, tetap puasa. Ya, makanya kalau apa istilahnya masalah puasa ini hadirin dicoba dulu. Jangan dari awal sudah lemah. Nyontak ayo ngora kuat ki sebuka belah. Jangan, nyoba dulu, puasa dulu. Nanti kalau benar-benar gak kuat memang buka. Ya, paham ya? Pun. Kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, arkanus shaum itsnan. Rukun puasa itu ada 2. Ada yang menambahkan 3. Ada yang menambahkan, ulama mengatakan 3. Ya. Tapi yang umum itu 2. Yang pertama niat, yang kedua tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari mulai subuh sampai
Ini 2. Cuman ada yang menambahkan lagi 1 lagi. 3. Apa itu? As-shaim, orang yang puasa. Orang yang puasa. Inilah wong sing puasa kepriben puasane. Nah, itu kayak gitu. Cuman umumnya 2. Arkanus shaum isnan. Rukun-rukun puasa ini ada 2. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama an-niyah. Dah kalau rukun masalah ibadah ini kebanyakan hampir semuanya ini pasti pertama nih niat. Wudu pertama apa? Niat. Sholat pertama haji niat. Ya. Ini semuanya sudah hadirin. Niat ini pertama. An-niyah sawa'un akana fardon au naflan, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, semuanya harus dengan nih liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus disertai dengan niat. Ada yang ngomong, lah kita kan sudah sahur, pati-pati wong sahur ya berarti pan puasa. Enggak cukup. Orang niat puasa dengan sahur saja enggak cukup. Wala yakfi an hatta sahur wa in qasada bihi taqawi ala shaum wala yakfi anha kadzalik al-imtina' min tanawuli mufdir qabla al-fajr ma lam yakhdur bi balihi shaum bi sifatihi allati yajibu ta'arud laha ay fi niyyah min al-imsak wa ta'yin. Enggak cukup. Loh, nyongan pati-pati sahur berarti pan puasa. Saya sahur tuh niatnya untuk menguatkan diri supaya kuat puasa. Sekalipun punya niat untuk menguatkan puasa, nyong sahur supaya kuat puasanya enggak cukup niat seperti itu hadirin. Kenapa? Karena niatnya sahur ente. Kalau belum niat maka tidak sah puasanya. Harus ada niat. Begitu juga saya niat bengi-bengi niat, saya niat untuk tidak makan minum sampai maghrib, nggak cukup hadirin. Nggak cukup. Bahasanya saya niat tidak makan tidak minum, kan sama saja ini. Artinya puasa juga tidak makan tidak minum, maka nggak cukup niat seperti itu. Jadi harus dilintaskan dalam hatinya niat puasa. Harus dilintaskan dalam hatinya niat puasa, ditakyin. Puasanya puasa apa? Ramadan. Puasa nadar, puasa kafaroh, puasa qadha. Jadi harus dijelaskan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana li hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Wa tajibu niyah likulli yaum, dan wajib niat tiap hari. Setiap kita mau puasa di siang hari ini, maka malamnya wajib niat. Malamnya wajib niat setiap hari. Ini madhab kita, madhab Imam Syafi'i. Li'anna kulla yaumin ibadah mustaqillah, sebab setiap hari dari bulan Ramadan ini ibadah tersendiri. Wala takfi niyah wahidah likulli syahr 'alal mu'tamad, maka tidak cukup niat untuk 1 bulan penuh. Ini pendapat yang dijadikan sandaran. Tidak cukup hadirin. Saya niat 1 bulan penuh seperti pendapatnya madhab Maliki. Ya, madhab Maliki cukup 1 kali niat malam pertama Ramadan untuk 30 hari. Ini kalau madhab kita nggak cukup. Ini pendapat yang mu'tamad, walaupun ada pendapat yang membolehkan. Walakin tusannu, akan tetapi niat untuk sebulan penuh ini sunnah. Niat untuk sebulan penuh ini sunnah. Wa fiha faidatani, dan ada 2 faedah orang yang niat untuk sebulan penuh. Tapi yang perlu kita perhatikan hadirin, di madhab kita setiap malam dari bulan Ramadan harus niat puasa. Paham ya? Paham. Tapi kalau niat sebulan penuh boleh, bahkan sunnah. Niat sebulan penuh bahkan sunnah. Ada 2 faedah. Perhatikan, ada 2 faedah. Al-ula, yang pertama, sihhatu shaum yaumin nasi tabyitun niyah fihi ala madhab Imam Malik.
Yang pertama hadirin, maka sah puasanya di hari di mana dia lupa untuk tabyitun niyah, untuk berniat di malam hari. Ya. Fihi ala madhab Imam Malik. Ini menurut madhab Imam Malik. Kalau menurut madhab Imam Malik, maka apabila dia itu lupa, sehari ini ada yang lupa, maka cukup dengan niat yang pertama malam awal Ramadan. Cuman ingat, ini di dalam madhab Imam Malik. Kalau kita yang dipentingkan setiap malam harus niat. Makanya kalau kita ngelihat di Hadramut hadirin, terutama di Tarim, ini niatnya mulai habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib, selesai dikiran, nawaitu sauma qadin an adai fardhan. Niat puasa dia. Habis isya niat puasa lagi. Habis witir niat lagi. Kalau kita kapan niatnya? Habis sholat witir ya, habis sholat tarawih berjamaah. Tapi bagus, artinya kita diingatkan untuk niat ya. Makanya orang yang selalu tarawih, dia akan ingat untuk niat puasa untuk besok hari ya. Tapi yang malamnya mungkin lalai dengan kegiatan ibadah, ya maka banyak lupanya ketimbang ingatnya. Menurut mazhab Imam Malik, cukup satu kali, bukan cukup, artinya dia sunnah. Apabila ada yang lupa, maka sudah tertutup dengan niat. Ini faedah yang pertama menurut mazhab Imam Malik. Kemudian faedah yang kedua, kalau faedah yang kedua ini untuk semuanya. Apa? Akhadahul ajra kamilan law mata qabla tamami syahr i'tibaran biniyatih. Faedah yang kedua, niat untuk sebulan penuh hadirin. Dalam artikel saya sudah tak tulis niat untuk sebulan penuh. Faedah keduanya apa? Dia akan tetap mendapatkan pahala Ramadan sebulan penuh. Apabila dia mati di pertengahan atau meninggal dunia di pertengahan Ramadan, dia tetap akan mendapatkan pahala 1 bulan penuh. Malam pertama Ramadan dia niat puasa untuk sebulan penuh. Dia niat untuk ibadah sebagaimana ada niat yang ditulis oleh Habib Abu Bakar Adni. Dia niat, baru sehari 2 hari meninggal dunia. Tetap dia dapat pahalanya penuh 30 hari. Karena apa? Memandang dari niatnya. Amal dilihat dari apanya? Innamal a'malu binniyat. Masya Allah. Kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafli. Perbedaan, tadi kan yang dibahas niat ini bukan hanya untuk sholat fardu saja. Yang namanya niat, sholat fardu juga wajib niat. Ya, puasa fardu juga wajib niat, puasa sunnah juga wajib niat. Nah, ini ada perbedaannya. Apa perbedaannya antara niat puasa fardu dengan niat puasa sunnah? Ada perbedaannya. Yang pertama hadirin, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibut tabyid. Untuk puasa fardu, untuk puasa apa? Fardu ya. Maka wajib niat mulai dari terbenamnya matahari maghrib. Kalau seandainya malam Jumat ini masuk Ramadan hadirin, maka mulai habis maghrib ya, sampai batasnya ketika sebelum terbitnya fajar. Terbitnya apa? Fajar. Maka di situ tempatnya niat untuk puasa wajib, puasa fardu. Fayajibut tabyid. Untuk puasa ini hadirin wajib untuk tabyid. Tabyidun niyah. Apa itu tabyid? Ya, tabyid ini niat puasa di malam hari, memalamkan niat. Apa bahasanya ya? Artinya kita ini niat puasanya di malam hari, paham nggak? Tabyidun niyah, niat puasa itu tabyid. Artinya apa? Niatnya di malam hari. Niatnya di malam hari. Sedangkan untuk puasa sunnah, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi
wa yastamirru ila zawal fala yajibu tabyid. Untuk puasa sunnah hadirin, masuk waktunya sama setelah terbenam matahari dan terus berlangsung sampai besoknya, tapi sebelum zuhur, sebelum tergelincirnya matahari. Matahari di tengah namanya istiwa. Kemudian setelah di tengah kemana? Ke barat apa ke timur? Ke barat. Mana ya? Ke paling barat, tergelincir sedikit, namanya tergelincir. Ini namanya zawal, tergelincir. Ya. Ketika sebelum tergelincir ini, maka boleh niat. Masih tetap boleh niat. Dengan syarat, nanti ada syaratnya. Dengan syarat apa? Belum makan sesuatu. Ya, nanti akan dijelaskan. Fala yajibu tabyid. Sedangkan untuk puasa sunnah tidak wajib tabyid. Tidak wajib niatnya di malam hari. Boleh di pagi hari, boleh jam 9 pagi. Asalkan belum makan sesuatu. Niatnya jam 11:30 durung zuhur ya oli. Niat apa tapi syaratnya belum makan sesuatu. Yang kedua, yajibu ta'yin. Nah, ini niat ini hadirin walaupun anak kecil yang belum wajib puasa juga harus niat. Juga harus niat. Yang kedua, yajibu ta'yin ka Ramadan au kafarah au nadrin au qada. Wajib menyebutkan jenis puasanya, puasa wajib itu. Kalau kita puasanya Ramadan wajib. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan, harus wajib disebutkan. An adai fardhi qada atau fardhi kafarah, untuk kafarah atau untuk ini, pokoknya harus disebutkan. Saya niat puasa qada, saya niat puasa kafarah, saya niat puasa nadar, saya niat puasa untuk memenuhi perintah ulil amri dan lain sebagainya. Wala tajibu niyatil fardiyah 'alal mu'tamad, dan tidak wajib menyebutkan kalimat fardu. Kayak kita kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanati fardhon. Enggak wajib menyebutkan fardhu, atau fardunya dalam yang pertama itu enggak wajib. Ya. Kenapa? Karena puasa fardu tidak dilakukan kecuali orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi enggak perlu kalimat fardu, tapi enggak disebutkan, enggak ada masalah, Sedangkan untuk puasa sunnah, la yajibu ta'yin illa in kana shaum muaqqatan kayaumi Arafah 'alal mu'tamad. Sedangkan untuk puasa sunnah tidak wajib untuk ta'yin menyebut namanya, kecuali puasa-puasa yang terikat dengan waktu seperti Arafah. Maka pendapat yang mu'tamad ini harus disebut puasanya itu puasa apa. Tapi kalau yang lain puasa biasa aja, saya mau puasa sunnah hari apa Selasa, nggak usah disebut takyin puasa hari Selasa pun nggak perlu, nggak wajib. Kalau puasa apa? Puasa dina Selasa, nggak perlu disebutkan Selasa nih. Pan puasa apa? Puasa sunnah, cukup sudah. Nawaitu shaum, ya sudah cukup. Yang ketiga, la yajuzu an yajma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Yang ketiga, tidak boleh puasa fardu itu digabung, dua puasa fardu digabung jadi satu niatnya. Saya mau qadha sekalian mau nazar, nggak boleh. Saya mau puasa Ramadan sekalian kafarah, kafarah dong Ramadan bae, nggak boleh, enak nemen ya. Jadi harus satu. Sedangkan yajuzul jam' baina shaumin naflain fa aktsara bi niyatin wahidah. Nah, kalau puasa sunnah boleh digabung sekalipun dua puasa sunnah atau lebih. Saya niat puasa hari Senin, pas Arafah, sisan puasa Arafah. Pas istilahnya sunnah yang lain misalkan, atau mungkin bukan Arafah, mungkin hari ini. Pokoknya 3 puasa sunnah digabung, nggak ada masalah. Atau pas Arafah sekalian niat puasa di bulan haram ya. Arafah kan bulan haram ya, bulan Dzulhijjah kan haram kan. Nah, itu niatnya 3. Puasa ini diniatkan, enggak ada masalah. Dapat pahala semuanya. Ini berkaitan dengan
niat. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam. Adzan.